Karena hiburan itu biasanya adalah aktivitas waktu luang. Apa yang menarik di era digital ini dan kemudian tumbuhnya media sosial itu bagaimana media sosial sendiri juga bisa menjadi media hiburan yang bisa dimonetisasi. Halo, selamat datang semuanya di podcast Origami, obrolan ringan gagas komunikasi yang saat ini hadir untuk teman-teman semuanya. Kita akan membahas banyak hal mengenai topik dan juga isu-isu komunikasi, tentunya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa dari dosen-dosen ilmu komunikasi Universitas Gadjah Mada. Dan di seri kali ini bersama dengan saya Anindya Ayu, kita akan lebih fokus ke salah satu tema yaitu media hiburan. Itu kayak gimana sih? Nah, nanti kita akan ngobrolin tentang itu ya. Tapi sebelumnya kalau misalkan teman-teman sekarang ini punya media sosial yang banyak, terus menggunakan dengan bijak juga, pasti bakalan lebih keren kalau kita tuh nanti juga melihat kira-kira tuh kita cuma bisa menikmati aja atau sebenarnya bisa belajar sih dari itu semua. Nah, ini adalah pertanyaan besar yang nanti akan langsung dijawab oleh narasumber bersama dengan Anin saat ini. Ada Mas Budi Irawanto, dosen ilmu komunikasi Universitas Gadjah Mada. Halo Mas, kabar baik ya Mas? Ya, halo semuanya. Mengikuti program ini. Iya, Mas Budi mungkin bisa diperkenalkan dulu. Mas Budi kan kegiatannya nggak cuma jadi dosen aja, banyak banget yang bikin Mas Budi ini semakin dipercaya menjadi dosen ilmu komunikasi dan fokusnya pun di media hiburan. Silahkan Mas Budi. Baik, terima kasih Anin ya. Jadi selain saya sehari-hari mengajar di Departemen Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada, saya juga saat ini menjadi ketua program S3 atau program doktor pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa. Jelas ini sangat Relevan. Ya, sangat relevan banget ya kalau kita bicara seni pertunjukan gitu. Kemudian di luar kampus saya aktif ya bersama beberapa para sutradara yang sudah terkenal ya di Indonesia ya, kayak Nugroho, Iva Ivansyah dan yang lain-lain. Kita sudah sekarang ini mungkin sudah masuk ke tahun ke-16 mengelola Jogja Netpack Asian Film Festival. Itu sebuah festival film Asia yang saya kira terbesar se-Indonesia ya, karena nggak ada pesaingnya kita di Indonesia. Secara rutin kita memutar film. Nah, itulah di aktivitas semacam itu saya memiliki kontak dengan katakanlah para pelaku ya, mereka yang aktif di dunia hiburan, terutama media hiburan, terutama film, dan termasuk juga bukan hanya kenal tapi juga tahu gosip-gosipnya apa, isu-isu apa yang berkembang. Jadi nggak hanya di kampus saja, tapi juga bisa tahu secara langsung dinamika yang ada di dunia industri, di dunia yang nyata di media hiburan. Baik, jadi selain menjadi dosen di ilmu komunikasi di program S1 begitu ya Mas? Betul. Ketua program, salah satu program di S3 juga, di betul, ilmu komunikasi juga. Terus di luar kampus juga masih banyak kegiatan lainnya yang semakin bikin kita semuanya jadi semakin percaya karena Mas ini sudah sangat luar biasa ya kan pengalamannya di bidang industri media hiburan. Jadi ini sangat tajam, terpercaya begitu. Oke, kalau gitu kita akan langsung membahas mengenai beberapa hal yang akan kita pelajari bareng-bareng hari ini nih Mas. Ada banyak sekali mengenai industri media hiburan yang belum teman-teman tahu rupanya. Sebelum mungkin kalau yang sudah masuk ke ilmu komunikasi, oh jadi paham, oh ternyata kayak gini, kayak gitu. Tapi buat teman-teman yang tidak terjun langsung di dunia ilmu komunikasi, jadi nggak paham nih, taunya ilmu komunikasi itu hanya sebatas berbicara aja gitu ya Mas. Kemudian
di dunia PR dan lain-lain. Nah, ini ada yang namanya industri media hiburan. Pertanyaan pertama saya untuk Mas Budi, betul nggak sih Mas kalau di lingkungan masyarakat secara luas begitu, media hiburan hanya dilihat happy-happynya aja, hura-huranya aja, tapi sedikit yang memahami bahwa sebenarnya tuh media hiburan tuh ada loh cabang studinya. Kira-kira betul tidak Mas? Iya, betul. Jadi itu memang kesalahpahaman, misconception yang saya kira masih cukup luas ya di masyarakat, bahwa media hiburan itu hanya dilihat dari aspek permukaannya, persis yang kamu katakan tadi, ura-uranya, happy-nya aja gitu. Selain itu juga kadang-kala orang menilai media hiburan itu dengan kriteria moralitas tertentu ya. Ada aspek-aspek penilaian yang didasarkan nilai-nilai tertentu gitu kan. Wah, media hiburan ini hanya pelarian aja, kemudian mengganggu keseriusan, mengganggu kerja dan seterusnya. Jadi seakan-akan sesuatu yang dianggap mendistraksi atau bisa mengalihkan perhatian pada hal yang serius, media hiburan. Nah, padahal pandangan ini sebenarnya menurut saya cenderung tidak bisa melihat aspek-aspek penting dari media hiburan. Ya, misalnya bahwa media hiburan itu memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa. Jadi media hiburan itu seperti negara Amerika gitu ya, dia mendasarkan dari, kalau bisa dikatakan ya, ekspor luar negerinya itu bukan pada manufaktur, pada mesin, itu bukan, tapi justru pada produk-produk hiburan, seperti televisi, musik, kemudian film, apalagi ya kalau kita bicara Hollywood gitu. Jadi itu semua sebenarnya bentuk dari media hiburan, dan tidak main-main ya perolehan dari penghasilan media hiburan gitu. Jadi kayak misalnya film Titanic gitu, yang dulu fenomenal gitu kan, itu aja penghasilannya bisa sampai, bayangkan saja, bisa sampai 1 miliar US dollar. Itu kan gila ya, sangat besar gitu. Nah, kemudian media hiburan juga ada gagasan yang ada di balik media hiburan itu. Dia bisa membawa gagasan untuk menghormati orang tanpa melihat asal-usul etnis, gender dan seterusnya ya. Dari media hiburan juga bisa ngomong tentang penghargaan pada keragaman. Kan banyak juga kan representasi dari entah itu minoritas agama, minoritas seksual, itu kita bisa lihat juga dari media hiburan, dan kita menjadi lebih tahu dan lebih bisa menghargai mereka itu. Jadi ada aspek-aspek simbolis, aspek-aspek representasionalnya dari sana. Kemudian yang juga tidak kalah penting ini audien. Jadi audien media hiburan ini atau khalayak dari media hiburan ini sebenarnya mereka kelompok yang sangat menentukan sebenarnya dinamika dan kelangsungan media hiburan ini ya. Mungkin saya kasih contoh lah di Indonesia yang paling kemarin sempat heboh gitu kan, bagaimana itu siapa karakter di dalam sinetron yang sedang hit ya, Ikatan Cinta itu ya, Lebaran sama Andin gitu kan. Ya, wah ini mereka nggak jadi pisah nih. Akhirnya ada ibu-ibu di Magelang itu buat tumpengan, kamu dari Magelang nggak? Iya. Dan itu salah satu ibu bukan, untungnya bukan Mas. Ya, jadi mereka ini yang sering sekarang disebut sebagai fan atau secara luas itu masuk di fandom gitu ya. Itu mereka bisa menentukan sebenarnya konten media hiburan gitu. Bahkan ada yang itu sekarang menyebutnya ada fan ekonomi, di mana ekonomi itu sekarang ditentukan oleh fan ya. Kalau kita nggak suka, tolong dong karakter ini jangan dimunculkan, atau karakter yang baik ini kalau misalnya sudah mati bisa nggak dihidupkan lagi. Nanti matinya dulu itu kecelakaan atau apa, tapi ternyata dia ada yang nolong. Bisa aja dibuat seperti itu ya. Karena fan ini yang juga menjadi jantung ya dari kelangsungan media hiburan. Dia yang mensupport ada di situ ya, sekarang di musik, apalagi ya di film atau drama televisi terutama, karena dia diproduksi dalam jumlah yang besar dan continue dalam waktu yang lama, itu biasanya akan membentuk
fan itu sendiri. Nah, ini aspek-aspek yang mungkin tidak akan ketangkap ya secara permukaan gitu. Ternyata ada dimensi-dimensi seperti ini ya. Jadi ada aspek gagasannya di balik itu, atau kalau mau pakai bahasa kampusnya ada ideologinya. Iya. Kemudian juga ada aspek-aspek yang simbolik, representasional, kemudian kekuatan ekonominya yang juga tidak kalah penting, termasuk di sana ada peran audiens di dalam media hiburan itu. Itu kira-kira Anin. Oke, kemudian tadi kita sudah menyimak penjelasan dari Mas Budi mengenai media hiburan di masyarakat yang memang sebenarnya lebih banyak dilihat sesuatu yang nampaknya aja, contohnya hasilnya aja, tidak ada, mungkin di belakang sana ada unsur ekonomi, kemudian unsur relasi antar audiens dengan media hiburannya dan yang lain-lain tidak begitu kelihatan begitu ya Mas. Nah, kemudian akan lanjut pertanyaan kedua, karena berbasis tadi itu, oh ternyata masyarakat tuh masih seperti ini loh melihat media hiburan. Nah, kalau dari kacamata ilmiah ini Mas Budi, kira-kira media hiburan ini dilihat sebagai apa sih, seperti apa Mas? Oke, sebelum masuk ke media hiburan itu sendiri ya, kata hiburan atau entertainment itu juga menjadi perdebatan ilmiah juga, karena istilah hiburan itu seringkali dikontraskan dengan istilah kerja atau work ya, entertainment dan work. Mengapa? Karena hiburan itu biasanya adalah aktivitas waktu luang. Betul. Ketika orang sudah selesai kerja atau leisure time gitu ya, waktu-waktu senggang, waktu slow lah gitu ya. Jadi seakan-akan dia tidak produktif. Yang produktif itu waktu kerja gitu. Padahal sebenarnya hari ini batas antara apa yang kerja dan kemudian yang tadi yang dianggap tidak produktif itu sebenarnya sudah susah sekarang kan, karena apa yang selama ini dianggap tidak serius, tidak produktif itu sebenarnya sangat produktif. Jadi saya cerita, kemudian dia punya nilai ekonomi hiburan itu yang sepintas kayak remeh, tapi penyiapannya sangat serius. Bayangkan produksi film itu melibatkan berapa kru, berapa ini, meskipun itu filmnya komedi lucu-lucuan, tapi mengerjakannya serius banget dan ada modal atau kapital yang besar dipertaruhkan di situ. Jadi hiburan itu saya kira tidak bisa dianggap sebagai aktivitas yang non produktif, karena orang juga setelah menikmati hiburan itu juga dia mengalami menjadi lebih sekali lagi dan dia bisa lebih produktif lagi ketika bekerja. Selain itu juga hiburan itu sebenarnya acap kali di dalam kajian ya, acap kali dianggap tidak punya elemen edukatif dan elemen informasinya. Padahal saya kira informasi dan edukasi itu akan jauh lebih mengena ya, lebih mudah ditangkap kalau ada elemen-elemen yang hiburnya bersifat entertaining gitu. Karena itu kita sekarang mengenal istilah ini kan, edutainment, infotainment juga ya, contoh-contoh itu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengkontraskan lagi itu antara hiburan di satu sisi, kemudian informasi dan edukasi di sisi yang lain. Selain itu kita bisa masuk kemudian bagaimana gagasan ini yang mewarnai konsepsi tentang media hiburan itu sendiri. Jadi media hiburan sebenarnya tidak bisa kita lepaskan kemudian dari kemungkinan kepentingan-kepentingan baik secara ekonomi maupun secara politik, dan dia memiliki kapasitas atau kemampuan juga untuk membangun imajinasi. Dia bisa membuat kita tersentuh ya secara emosi gitu. Misalnya, wah ini tokoh karakter yang baik ini kenapa dia selalu mengalami halangan, mengalami banyak masalah, kemudian bagaimana akhirnya dia bisa survive dan bagaimana akhirnya dia bisa berhasil. Itu kan kayak ya kita belajar tentang success story ya, kisah keberhasilan dan seterusnya dari media hiburan itu, yang itu sebenarnya menjadi, kalau dilihat secara akademis ilmiah, kita bisa melihat sebenarnya bagaimana impian atau fantasi di satu masyarakat, dan bagaimana sebenarnya juga
gambaran dari perkembangan atau dinamika masyarakat paling kontemporer kita bisa lihat dari media hiburan ini. Jadi bagaimana juga apa konten yang ditangkap oleh audiens sendiri juga membantu audiens untuk memahami dunia di sekitar dia, bagaimana memahami realitas yang ada di sekitar dia. Dia bisa belajar dari atau ya terinspirasi dari apa yang disaksikan di media hiburan kan. Jadi sebenarnya secara akademis ini menjadi ranah kajian yang bisa untuk melihat dinamika masyarakat kontemporer, bisa juga melihat impian kolektif atau imajinasi kolektif atau fantasi, karena di situ juga ada hal-hal yang mungkin bagi orang ini kan hanya sesuatu yang tidak nyata gitu, tapi sesuatu yang tidak nyata ini sebenarnya berangkat dari kenyataan sebenarnya. Itu yang kita bisa tangkap juga dari media hiburan. Belum lagi juga bagaimana media hiburan itu dimanfaatkan untuk baik untuk kepentingan politik maupun dia menjadi tadi kekuatan ekonomi ya. Kalau sekarang kan kita bicara seperti misalnya soft power gitu kan, kekuatan yang politik yang tidak lagi didasarkan pada kekuatan militer atau hard power, tapi contoh yang paling dekat ya Korea ya, dengan Hallyu, dengan Korea gitu kan. Contoh bagaimana kemudian produk-produk Korea jadi terangkat kan, sekarang ada kosmetik Korea, pakai nggak kamu? Seperti itu, Korean beauty gimana gitu. Terus kemudian otomotif ya, mobil-mobil Korea yang dulu dianggap remeh dibandingkan mobil katakanlah produk dari Jepang atau Jerman atau Eropa, sekarang ini harganya juga salah satunya ini, belum lagi mendongkrak industri pariwisata juga kan. Jadi ada efek-efek ikutan yang tidak semata-mata hanya di media hiburan itu sendiri ya sebenarnya, yang itu layak untuk dikaji ya dalam perspektif ekonomi politik misalnya, itu akan sangat menarik untuk dilihat. Baik, dan kita sebenarnya sudah masuk ke dampak sih Mas. Tadi Mas Budi juga bahkan malah sudah menjelaskan dampak-dampak dari media hiburan. Tapi kalau di era sekarang ini, apakah media hiburan ini punya impact yang besar selain yang sudah disebutkan sama Mas Budi tadi, dan lebih tepatnya ke digitalisasi yang saat ini besar juga ya Mas. Kira-kira apakah ini tuh pengaruhnya besar banget Mas dari masa ke masa juga? Ya. Jadi sebenarnya abad ini ya banyak ahli atau kalangan menyebutnya sebagai entertainment ekonomi. Jadi ekonomi yang digerakkan sebenarnya oleh hiburan atau media hiburan. Jadi kalau saya boleh mengutip misalnya dari situs WARC misalnya menyebut tahun 2019 ya, Motion Picture Association atau MPA di Amerika itu bisa membakukan keuntungan sekitar 101 miliar US dollar. Itu satu tahun ya itu, dan itu masih satu sektor saja, yaitu film. Kita belum ngomong musik, belum ngomong seni pertunjukan yang lain. Gitu. Terus PricewaterhouseCoopers itu salah satu juga lembaga riset swasta atau komersial, itu juga dia melaporkan bahwa pendapatan media hiburan itu bisa mencapai 2,2 triliun dolar Amerika. Itu prediksi mereka dari tahun 2020 sampai 2021. Itu luar biasa ya, 2,2 triliun. Saya nggak tahu kalau dikonversi ke rupiah berapa US dollar. Karena itu triliun US dollar lagi. Nolnya tambah banyak ya Mas. Angka yang impresif ya. Kemudian ketika kamu tadi tanya tentang digitalisasi ya, sekarang ini sesuatu yang kita tidak bisa tolak ya. Itu merambah di semua sektor ya, di ekonomi, politik, sosial dan seterusnya. Dan itu luar biasa. Kalau bicara ini, lagi-lagi Amerika masih memimpin ya di hiburan online atau daring ya. Misalnya juga dia mengoperasikan jumlah portal televisi ya, ada HBO Now, Netflix, Amazon, dan platform media sosial seperti YouTube, Facebook, Twitter dan seterusnya.
yang tahun 2015 ya 5 tahun yang lalu aja misalnya ini saya tidak promosi ya, Netflix ini hanya contoh aja. Iya. 20 juta pelanggan dan dia tersebar di 190 negara, bayangkan. Dia bisa dikatakan sekarang mungkin hari ini bisa menjadi contoh layanan baru terbesar TV internet, apalagi kemarin pandemi. Konon katanya kenaikannya lebih dari 50% dan subscribernya. YouTube apalagi ya, sekarang sangat populer. YouTube itu lebih punya 1 miliar pelanggan di 88 negara dengan 76 bahasa. Ini kan luar biasa masif. Facebook memiliki 1,7 miliar pengguna dan lebih dari separuh populasi pengguna internet itu user dari Facebook. Ini kekuatan yang luar biasa. Nah, mungkin dominasi ini hanya bisa dikalahkan oleh Cina ya. Cina punya perusahaan media besar ya, Alibaba, yang kemudian dia juga invest di banyak perusahaan di media online juga ya, baik yang hiburan maupun yang news misalnya, dan juga portal-portal untuk belanja online dan juga. Jadi ini sangat luar biasa, dan juga apa yang menarik di era digital ini dan kemudian tumbuhnya media sosial itu dia menjadi platform yang sekarang ya, kalau kita bicara medsos, media sosial itu bukan hanya platform untuk membangun jejaring pertemanan, tapi juga dia bisa berubah menjadi media hiburan sendiri ya, itu sebagai communitainment. Jadi ini gabungan antara community dan entertainment. Jadi ini hiburan yang basisnya pada komunitas. Maksud komunitas di sini adalah jejaring tadi ya. Dia menggunakan internet, kemudian memanfaatkan jejaring pertemanan dan seterusnya itu ya, dan bahkan bisa melebihi itu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana media sosial sendiri juga bisa menjadi media hiburan yang bisa dimonetisasi tentu saja. Iya, apalagi pandemi ini juga semakin membuat orang-orang sadar tentang digitalisasi begitu, karena semakin banyak juga media sosial yang bermunculan, walaupun mungkin usianya hanya seumur jagung seperti pernikahan artis gitu ya Mas. Tapi kan ada banyak banget ternyata insight-insight yang bisa diambil dari teman-teman semuanya yang nontonin media hiburan. Nah ini nih yang sering rebahan ini, mending kita nontonin podcast Origami sekarang dulu ya kan, sama Anin dan juga Mas Budi Irawanto di sini. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai